Di jantung Kabupaten Merangin, tepatnya di Desa Lubuk Birah, terdapat hutan seluas 4.638 hektar. Hutan ini bukan sembarang hutan. Inilah hutan Desa Anggorajo, warisan alam yang hidup bersama dejut nadi masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahyauddin, Kepala Desa Lubuk Birah, Kecamatan Merosiau, Kabupaten Merangin. Baik, dalam ini kami memperkenalkan wilayah kami di antara lain berbatas dengan Desa Lubuk Beringin, Birun, Durian Rambun, Sepantai Renah, dan Tearo. Dengan jumlah KK 197 dan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya 567 jiwa. Dengan mata pencaharian kami yaitu padi, sawit, karet, dan kopi. Di desa kami sudah mempunyai perdes, antara lain perdes hutan yang disesuaikan dengan peraturan kementerian. Dan terakhir perdesnya yaitu bentuk larangan untuk pengambilan isi hutan yang sudah disepakati melalui musyawarah desa, BPD, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat yang berdomisili di desa. Jadi mengenai ini perdes untuk AHBK, yaitu khusus untuk yang orang luar itu tidak boleh untuk mengambil kayu, apalagi ini untuk dijual. Di perdesnya itu dendanya sangat besar bagi kami desa. Baik itu berupa dendanya itu berupa uang 10 juta dan kambing 1 ekor beras 20 beserta dengan semak semanisnya. Kalau orang dalam sesuai dengan tujuan khusus kami untuk hutan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa, yaitu diperbolehkan untuk mengambil AHBK di dalam kawasan hutan desa HD, khususnya untuk ini kayu, khusus untuk kayu perumahan, rumah warga atau rumah perluan ibadah dan kepentingan sosial lainnya. Kalau untuk legal logging itu lebih lagi, tidak diperbolehkan untuk mengambil kayu tanpa izin, apalagi peti. Sesuai dengan anjuran musyawarah kami bersama BPD, dendanya besar. Kalau denda kemarin kalau peti khususnya dari luar, jadi dendanya kemarin itu sudah dari 2 miliar. Ya, kalau hutan desa terutamanya dari Desa Lubuk Birah, ya kalau rusak akibatnya banyak sekali. Antara lain pengerusakan wilayah-wilayah yang ada di dalam hutan, pengeringan hulu sungai, juga tempat pengambilan kayu, hasil bumi lainnya, dan mengakibatkan fatal untuk anak-anak cucu kami, terutama kayu. Juga di hulu-hulu sungai bakal pengeringan di dalam hutan desa, karena hulu sungai banyak yang dilindungi. Antara lain hulu sungai yang berhulu di hutan desa ada sekitar 3 sungai yang mengalir ke Desa Lubuk Birah. Kalau selainnya yang besar Sengak itu melalui kabupaten lain, kecamatan lain, terutama tentang Sengak itu ke Gubuk
dan Simpang Parit. Sungai tersebut, 3 sungai itu Sungai Buang Kecil, juga, dan yang ketiga Sungai Kelko. Ya, dari hutan desa yang kami jago ini yaitu bersama PD juga, di antara lain pesan dari Depati Anggorajo, bersama-sama lah kita jago alam lestari kita Desa Lubuk Birah dengan jago baik supaya anak cucu kita memanfaatnya di kemudian hari. Hutan Desa Anggorajo dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Anggorajo. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup tahun 2017, hutan ini resmi menjadi milik masyarakat desa untuk dikelola secara lestari. Di ujung barat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, terbentang sebuah benteng alami seluas lebih dari 4.000 hektar. Namanya Hutan Desa Anggorajo, penjaga terakhir kekayaan hayati Desa Lubuk Birah. Dengan struktur kanopi berlapis dan pepohonan raksasa, Anggorajo adalah surga keanekaragaman hayati. Hutan ini bukan sekedar hamparan pepohonan. Ia adalah rumah bagi 111 spesies tumbuhan dari 57 famili. Mulai dari matoa yang kokoh, kayu aro yang megah, hingga meranti yang menjulang menjaga kelembapan tanah. Di balik lebat rimbunnya, tersembunyi kehidupan yang tak terhitung. 63 spesies fauna yang terekam, di antaranya burung enggang, rusa, terenggiling, hingga ikan-ikan endemik sungai tropis. Hutan ini juga menyimpan sumber air bersih, mata air, sungai, bahkan air terjun yang menopang kehidupan sehari-hari warga desa. Di balik rimbunnya hutan ada air terjun yang belum banyak dijamah dan goa-goa yang menyimpan jejak waktu. Potensi wisata lestari yang menunggu dijaga dan dikembangkan. Kekayaan ini tak boleh hanya menjadi kenangan, harus dijaga, dirawat, dan diwariskan. Karena hutan Desa Anggorajo bukan hanya milik hari ini, ia adalah harapan untuk esok bagi anak cucu kita dan bagi dunia yang tengah haus akan harmoni dengan alam. Lembaga Pengelola Hutan Desa Anggorajo bukan hanya pengelola, tapi penjaga rimba. Mereka melakukan patroli, pendataan, hingga edukasi masyarakat. Tahun 2011 itu ada pengukuran perbatasan wilayah hutan desa Lubuk Birah. Administrasinya hutan desa mungkin sampai saat kini terus berjalan, alhamdulillah terus berjalan dengan lancar. Struktur Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Birah cukup lengkap dengan Kepala Desa sebagai pelindung, BPD sebagai penasehat, dan M. Haris sebagai Ketua LPHD, Naufal Ashraf sebagai Bendahara LPHD, Nelpa Asmini sebagai Sekretaris LPHD,
serta 15 orang anggota patroli. Tim patroli kami telah mendapatkan pelatihan Smart Patrol. Setiap melakukan kegiatan patroli, tim patroli mencatat hasil temuan menggunakan tali sheet. Temuan dari hasil patroli diinput menggunakan aplikasi Smart Patrol, sehingga data yang terkumpul tersusun dan tersimpan dengan rapi. Kan ada dua zona. Nah, zona pembahatan dan zona lindung. Nah, jadi itu kan termasuk ada juga untuk masyarakat situ. Kan walaupun dibagi-bagi kan ada. Nah, itu termasuk juga manfaatnya. Apalagi yang ada kebun kopi gini kan di kawasan hutan desa semua tuh, yang banyak. Nah, kan tuh. Jadi manfaatnya ya yang jelasnya kini itu yang ada pertama-tama mungkin kantor ini kan itulah sudah ada manfaatnya. Berarti kan masyarakat punya, bukan kita udah. Kan tuh satu. Yang keduanya lagi mungkin kalau di kawasan hutan desa ini mungkin banyak bantuan kan. Nah, itu kepada masyarakat. Dan juga yalah seperti bantuan itu seperti bibit kan. Nah, itu banyak segala macam bagi masyarakat. Jadi sampai saat kini alhamdulillah hutan ini sudah terjaga. Ada 20 ya setiap tim patroli itu pulang kami tanya ada tak misalnya orang peramahan, ada tak orang metai, ada tak pencarian burung, berburu, tidak ada tak katanya kan. Alhamdulillah sampai saat kini. Jadi kami ketua LPHD ya mungkin senang rasanya kan, tidak ada apa-apa kan. Tapi mungkin selama kami jabat, kalau bisa kami tahan semampu-mampunya. Jadi untuk hutan desa ini mungkin kami jaga terus, kami rawat terus. Ya, dan juga hutan ini pertama kami mengingat anak cucu kami masa depannya. Nah, kedua mungkin juga ada gejala mata air, banyaklah lainnya. Kalau tantangannya tuh yang paling berat sekali itu orang masuk metai. Nah, itu peramahan agak ini juga kan masih sulit. Kalau alat berat masuk itu yang susah. Itu tantangannya yang berat sekali. Itu yang nomor 1. Saya sebagai ketua patroli, saya sebagai penggerak tim dari Lubuk Birah untuk ke lapangan untuk menjalan aktivitas patroli rutin setiap bulan. Ketemulah kayak binatang tuh seperti bejak harimau atau tapir, ya seperti burung-burung kayak kuau apa tuh ada juga kan, kayak kuau atau burung kerangkong tuh yang besar tuh. Tapi yang menjadi masalah tuh pas kami nakian tuh agak curah tinggi, itu setelah itu melewati napal atau setelah itu tebing-tebing, itu kami sangat ngeri sebab itu merenggut masalah nyawa. Kalau salah-salah tuh kami bisa berbahaya kalau tidak kami teliti.
Dan selanjutnya kami cari di jalan tuh banyak juga ketemu jejak binatang hewan. Itu sangat menakutkan juga bagi kami. Binatang-binatang liar tuh seperti harimau atau tapir, beruang. Baik, kalau tantangan hutan desa itu pasti ada ya, seperti perambahan liar. Kami sering ketemu di wilayah perbatasan Durian Rambun itu, dulu kami ketemu situ sangat luas tebasannya. Tapi kami istilahnya kami belum bisa menindak tegasnya. Kami balik dari patroli, kami lapor dengan desa. Istilahnya kami suruhlah istilahnya permintaan desa itu untuk menindaklanjutinya bagaimana. Dan lagi itu seperti kami ketemu seperti peti, itu sangat mengerikan juga bagi kami dan itu sangat tantangan besar bagi kami. Soalnya peti ini sangat berbahaya lah di dalam hutan desa ini, sangat sebab orang itu di wilayah desa lain tuh mengejar hutan kami itu. Istilahnya tuh peti itu sangat bagus lah wilayahnya sini kan banyak mengandung yang menghasilkan uang lah kayak gitu kan, emas seperti itu. Oh ya, di dalam hutan desa kami ini banyak mengandung kayu, istilahnya bagaikan kayu meranti. Itu ada kulim, bayu, tembesu, impiai. Itu sangat berbahaya bagi kami, itu sangat berbahaya sekali karena kami takut itu karena ada legal logging nanti yang bisa mengambil kayu tersebut itu. Tiap bulan kami terus melakukan patroli rutin karena takut kayu itu diambil orang karena kayu itu sangat bagus. Selayaknya desa-desa lainnya, Lubuk Bira mempunyai budaya lokal yang sangat kental. Generasi muda di Lubuk Bira aktif menjaga budaya dan alamnya. Di sela waktu, mereka berolahraga dan turun ke sungai. Bukan untuk merusak, tapi menyatu dengan alam. Gotong royong masih hidup di desa ini. Mendau kuyung adalah bentuk solidaritas, di mana warga saling bahu-membahu saat panen dan berkebun. Di kawasan hutan desa, warga membudidayakan jahe, kunyit, kopi, kulit manis, dan hasil hutan non-kayu. Semua dilakukan tanpa merusak, justru melestarikan. Program yang kita kembangkan di Desa Lubuk Bira ini merupakan program bersama masyarakat. Dari awal kita desain secara bersama. Tentu selain dari pelestarian kawasan hutan, program ini juga kita fokuskan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Yang menjadi primadona di tingkat masyarakat hari ini adalah produk perkebunan, yaitu kopi Robusta. Nah, kopi Robusta yang ada di Lubuk Bira, dari awal kita coba melihat perkembangan yang dilakukan oleh masyarakat terkait budidaya dan produksi. Tentu kita memberikan penilaian bahwa
sampai saat ini yang menjadi persoalan pengembangan produk kopi Robusta di Desa Lubuk Birah itu sendiri adalah mulai dari aspek budidaya, kemudian berdampak terhadap kurangnya produktivitas kopi itu sendiri. Nah, yang kedua, persoalannya adalah pasca panen yang tidak baik sehingga berakibat kepada kurangnya kualitas atau tidak maksimalnya kualitas yang dikelola oleh masyarakat terkait dengan kopi Robusta. Nah, ke depan tentu program kita secara terfokus akan mengembangkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan komoditas kopi Robusta. Yang menjadi tantangan tentunya tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri. Kenapa tingkat kesadaran masyarakat yang menjadi tantangan? Karena kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat mulai dari aspek budidaya, produksi, pasca panen sampai ke produk turunan, tentu tidak akan berjalan dengan baik ketika masyarakatnya sendiri tidak fokus atau tidak memiliki minat atau tidak begitu tertarik untuk mengubah perilaku terkait dengan pengelolaan produk kopi Robusta. Nah, kita berharap memang dukungan pemerintah desa dan seluruh masyarakat agar pengembangan komoditas kopi Robusta di Desa Lubuk Birah bisa menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Lubuk Birah. Adapun beberapa kegiatan yang kita intervensi melalui program yang sudah kita desain secara bersama, di antaranya adalah kita akan membangun kebun percontohan kopi Robusta dengan rangkaian kegiatan, salah satunya adalah sekolah lapang budidaya kopi Robusta untuk Desa Lubuk Birah. Nah, setidaknya untuk Desa Lubuk Birah minimal kita akan melibatkan 30 orang peserta. Rangkaian kegiatan sekolah lapang ini akan berjalan selama lebih kurang 3 bulan dengan pertemuan atau proses belajar bersamanya akan dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Nah, selain kegiatan sekolah lapang budidaya kopi Robusta, kedepannya kita juga akan mengintervensi kegiatan-kegiatan lain seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan panen maupun pasca panen, yaitu pengelolaan produk turunan seperti pengembangan produk kopi bubuk yang akan dikelola oleh kelompok perempuan di Desa Lubuk Birah. Nah, selain itu kita juga akan memfasilitasi melalui program ini pengadaan infrastruktur yang akan mendukung pengelolaan produk dari produk kopi Robusta itu sendiri. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan kita untuk peningkatan ekonomi masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek komoditas kopi Robusta, karena ini merupakan program jangka panjang yang sudah kita desain secara bersama. Kedepannya kita juga akan intervensi untuk penguatan produk komunitas yang lain, tentunya masih banyak produk-produk yang bisa kita kembangkan di Desa Lubuk Birah. Seperti ada jahe dan beberapa produk lainnya. Tapi untuk awal pengembangan atau penguatan ekonomi masyarakat, kita akan memulai dari komunitas kopi Robusta itu sendiri. Tanggung jawab warga Lubuk Birah menjaga dan mengelola hutan desa secara lestari dan mandiri untuk kepentingan generasi masa depan sebagai nafas kehidupan seluruh warga Desa Lubuk Birah dari alam semesta. Anggorajo bukan sekedar hutan, ia adalah nadi kehidupan, penjaga masa depan. Mari kita rawat bersama agar generasi mendatang masih bisa mendengar suara rimba.